Wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, suara kamu bagus banget, Kak. Masya Allah, terima kasih Eca. Sama-sama, BTW kuncinya apa sih, Kak? Kuncinya itu kamu harus sering latihan ngaji dan jarang-jarangin minum es, Ca. Oh gitu ya, Kak, kuncinya. Yaudah deh, nanti aku coba, siapa tahu suara aku bisa sebagus Kakak. Amin. Semangat ya Eca, belajar ngaji pakai lagunya. Iya, makasih ya, Kak. Oh iya, Ca. By the way, kita lagi ada di mana sih? Kita ada di SPP, Suara Pelajar Podcast, podcastnya para pelajar. Halo teman-teman SB Voice, bertemu lagi nih kita pada episode ke-7. Pada kali ini kita dapat bintang tamu yang sangat bertalenta banget nih. Kira-kira udah pada kenal belum? Halo teman-teman SP Voice, perkenalkan nama saya Fatia Nurul Arifin dari kelas 8E. Salam kenal Kak Fatia. Hai Eca. Kak Fatia, aku mau nanya nih, gimana kabar Kak Fatia? Alhamdulillah, baik Eca. Kamu sendiri? Aku sendiri kabarnya baik kok, alhamdulillah. BTW rumah kakak ada di mana nih? Rumahku ada di Jalan Agung Raya 2, RT 2, RW 4, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Gang Swadaya 2. Kayak familiar banget sih. Iya. Dulu kakak SD-nya di mana? Aku dulu SD-nya di SDN Lenteng Agung 05 Pagi, RT 2, RW 4, yang dekat Masjid Al-Mutatohirin itu loh, Ca. Oh, yang di situ berarti dekat ya, nggak jauh-jauh banget dari rumah kakak. Iya, bener banget. Aku mau nanya-nanya nih kak, Oke, tanya aja, Ca. kamu punya hobi nggak sih kak? Kalau hobi aku punya. Yang pertama ada nari, melukis, atau menggambar, sama bernyanyi. Nyanyi. Kalau nyanyi kamu udah pernah nyanyi apa aja tuh kak? Aku udah pernah nyanyi lagu-lagu viral gitu sih, Ca. Wow, apa aja sih kak kalau boleh tahu? Aduh, banyak banget, Ca. Kalau lagi viral tuh aku suka ikutin aja gitu loh. Kayak kadang-kadang kalau ada salawat-salawat yang viral, aku juga kadang ikut-ikutin gitu. Tapi kamu udah pernah ikut challenge gitu gak sih kayak nyanyi-nyanyi nanti kalau itu menang gitu? Kalau nyanyi, aku nggak ikut-ikut lomba sih, Ca. Nggak pernah ikut lomba nyanyi gitu. Kalau nari, kamu pernah nari apa nih kak? Kalau nari aku banyak banget, Ca. Dari SD juga ada, dari sini juga lumayan ada sih ininya, nariannya. Nari apa aja tuh kak kalau boleh tahu? Sedikit aja ya, soalnya Iya. aku juga kayak banyak jadi lupa gitu. Jadi yang pertama tuh kayak ada ngelimbah, dalanem, terus aku juga pernah nariin lenggang nyai, terus nandak ganjen gitu-gitu, Ca. Banyak juga ya kak? Iya. Sebelum itu kamu udah pernah ikut lomba-lomba nari belum nih? Oh, untuk lomba nari aku udah pernah ikut sih dari di SD sama di SMP Negeri 276 Jakarta. Wah, juara berapa tuh kak? Kalau tuh SD aku tuh juara 1. Kalau di SMP Negeri 276 Jakarta juga pernah juara 1, Ca. Wih, hebat banget kak, juara 1 semua ya? Iya, alhamdulillah. Dari umur berapa sih kak kamu ngasah bakat kamu? Kalau nari aku dari umur 5 sampai 6 tahun gitu, Ca. Terus kalau untuk MTQ aku baru-baru ini ngasahnya dari kelas 4 ke 4 SD. Terus kalau untuk karate aku baru dari kelas 5 gitu. Berarti paling lama nari ya kak? Iya benar. Kalau misalnya karate kamu udah sampai sabuk apa tuh kak? Kalau karate aku baru sampai sabuk ijo, Ca. Berarti kayak tengah-tengah lah ya kak? Iya benar-benar. Gitu. Prosesnya kayak gimana tuh kak? Kalau proses lomba MTQ biasanya tuh aku nggak dibolehin makan pedes, Ca. Terus makan yang gorengan juga nggak boleh. Terus minum es juga nggak boleh. Terus biasanya tuh kalau mau jadi juara kari biasanya disuruh latihan tahan napas supaya napasnya tuh panjang. Biasanya juga disuruh latihan nada tinggi karena kan kalau mujawat biasanya dia tuh di awalnya rendah,
Tapi kalau nanti lama-lama tuh dia akan tinggi nadanya gitu. Jadi harus belajar nada tinggi. Oh gitu. Berkat kakak aku jadi bisa tahu nih. Ya, alhamdulillah kamu jadi bisa tahu karena aku jelasin juga. Makasih ya kak. Iya. Kamu pribadi ini kamu lebih milih MTQ atau nari? Kalau aku pribadi, aku lebih milih MTQ sih, Cak. Karena tuh MTQ banyak manfaatnya loh. Wah, apa aja tuh kak manfaatnya kalau boleh tahu? Oke, yang pertama, kita tuh jadi bisa nambah pengalaman kita. Terus juga yang kedua, kita bisa berguna buat orang lain, terus berguna juga buat diri kita sendiri. Terus juga, kita juga bisa dapat pahala loh dari baca Al-Quran itu. Masya Allah, berkat kakak aku jadi bisa tahu nih apa aja sih manfaat MTQ. Alhamdulillah. Nah, untuk orang tua kakak lebih support yang mana nih? Kalau untuk orang tua aku, mereka tetap support apa yang aku pilih. Cuman mereka tuh emang lebih ke nyupport aku ke MTQ karena kan mereka emang juga pengen aku menjadi calon Korea gitu. Masya Allah, berarti orang tua kakak support dua-duanya ya? Iya benar. Sebelum itu kamu udah pernah diajarin apa aja sih sama orang tua kamu sampai kamu udah bisa sehebat ini? Orang tua aku tuh suka ngajarin aku gimana caranya menjadi orang yang sabar, terus orang yang pantang menyerah, orang yang selalu mau berusaha gitu. Makanya aku jadi memiliki banyak prestasi karena orang tua aku mereka support aku gitu. Jadi gitu, berkat orang tua kamu jadi bisa sehebat ini ya kak? Alhamdulillah, iya benar. Buat selama di SMP 276 ini, kamu udah meraih prestasi apa aja nih? Selama di SMP 276 Jakarta, aku udah pernah dapat prestasi MTQ sama nari kalau di sini. Gitu. Ngomong-ngomong, kamu pernah ikut eskul nari gak? Di sini, aku pernah ikut eskul tari sih waktu semester 1 di kelas 7. Cuman karena waktu bulan Ramadan aku disuruh lomba MTQ, jadi aku memikirkan tuh gimana ya aku tetap lanjutin nari atau MTQ gitu. Tapi aku mengambil keputusan kalau aku terus aja ngambil ke MTQ gitu. Jadi gitu. BTW kita udah lama nih ngobrol-ngobrol, kamu haus gak? Lumayan sih, Cak. Kita minum dulu yuk. Ayo. Teteh Laras. Makasih ya, Teh. Minum. Makasih, Cak. Iya. Kita lanjut ya, Kak. Oke. Kamu seneng gak sih sekolah di sini? Sekolah di sini, aku tuh bener-bener seneng banget loh. Wah, kenapa tuh, Kak? Karena menurut aku guru-gurunya tuh kayak baik banget. Terus kalau ada murid-murid yang berprestasi nih, Cak, pasti mereka dukung. Mereka support, terus mereka tuh kasih-kasih motivasi gitu supaya muridnya tuh semangat gitu. Iya sih Kak, emang kelihatan banget guru-guru di SMP 276 Jakarta ini terlihat ramah-ramah. Iya, terus juga anak-anak yang sekolah di sini tuh anak-anaknya tuh baik-baik semua, ramah-ramah semua gitu. Pantesan aja sih banyak yang mau masuk ke SMP 276 Jakarta. Iya, bener banget tuh, Cak. Kalau teman-teman kelas kamu dari kelas 7 sampai kelas 8 gimana nih Kak? Alhamdulillah sejauh ini mereka baik sama aku. Terus juga suka nyapa, suka ngajak ngobrol gitu. Teman yang biasa kamu ajak ngobrol atau minta temenin ke kantin tuh siapa aja sih Kak kalau boleh tahu? Oh, biasanya aku itu lebih deket sama Haura, Aisyah, Feby gitu. Biasanya emang ke kantin tuh paling cuma berempat gitu. Berempat doang? Iya. Gitu. Spill dong Kak, top 10 close friend kamu. Top 10 close friend aku ada Haura, Aisyah, Zafira, Siren, Shiva, Zia, Putri, Evinsya, Eren, sama si Ilsa. Lumayan banyak ya Kak. Iya. Kamu itu udah nyaman banget gak sih sama mereka? Aku nyaman banget main sama mereka karena tuh mereka tuh bener-bener kalau aku cerita mereka dengerin gitu. Terus mereka tuh kasih
Terus mereka tuh kasih aku kayak motivasi gitu, terus mereka tuh kayak kasih feedback ke aku, makanya aku senang main sama mereka. Baik-baik ya Kak temennya. Bener banget tuh, Pantesan Ca. aja kamu nyaman main sama mereka. Iya. Guru favorit kamu apa sih Kak? Guru favorit aku ada Pak Irfan, Pak Syarif, Bu Najibah, Bu Intan, Bu Mem Urai, Miss Mute, Bu Miss Latif, sama guru-guru lainnya. Kamu udah nyaman banget ya Kak sama mereka sampai itu dijadiin guru favorit kamu. Iya benar banget, Ca. Kamu udah pernah diajarin sama siapa aja nih Kak? Sama guru Bu Alfi, terus Pak Syarif, Miss Mute, Bu Yanti, Mem Urai, Bu Miftah, Bu Miss Latif, Pak Rifki, Pak Irfan, Bu Fatkah, dan lain-lain. Sama Bu Intan sih, Ca. Kamu nyaman gak diajar sama mereka? Nyaman banget sih, Ca. Karena mereka tuh gurunya enak, Ca. Enak banget. Iya. BTW mapel favorit kamu apa nih Kak? Mapel favorit aku itu ada PAI, sama IPS, sama matematika. Wow, banyak ya Kak mapel favorit kamu. Iya. Kamu kalau matematika tuh udah bisa sampai mana nih? Di kelas 8. Mm-mm. Di kelas 8 itu kan lagi diajarin aritmatika sosial. Wah, Aku itu suka. susah nggak sih Kak? Kalau menurut aku sih enggak. Bu Meita tuh enak tahu ngajari, aku paham banget. Apalagi kalau diajarin Bu Arfioni. Gitu. Ih, jadi pengen deh. Iya, nanti ya, Ca. Kamu pasti bakal diajarin. Tapi nggak susah kan Kak? Enggak. Gimana sih cara kamu biar punya banyak teman? Terus kayak dilihat-lihat ya, kamu tuh orangnya kayak gampang bersosialisasi gitu. Oh, kalau untuk teman banyak sih aku nggak tahu ya, Ca, caranya gimana. Cuman aku kalau ketemu sama orang, aku tuh biasanya senyum atau aku negor gitu. Mereka juga yang aku senyumin atau yang aku tegur, mereka senyum balik atau negor balik. Jadi mungkin mereka juga jadi pengen temenan juga sama aku gitu. Intinya kalau mau punya banyak teman tuh intinya harus ramah ya Kak? Iya benar. Pantas aja sih kamu punya banyak teman, soalnya kamu terlihat ramah banget. Tapi ada gak orang yang gak suka sama kamu? Kalau yang nggak suka sih aku nggak tahu ya, belum pernah dengar. Kalau yang suka, tapi kebanyakan yang suka kok, yang banyak yang support aku. Teman yang support kamu tuh biasanya teman yang apa namanya, teman yang kayak bangga gitu sama kamu. Ya biasanya tuh emang banyak yang support sih, kayak ih Fatia kamu semangat ya ngejar prestasinya, ih Fatia gini ya gitu. Jadi mungkin emang lebih banyak yang support sih daripada yang gak suka menurut aku. Wah, teman kamu baik-baik banget Kak. Ya Masya Allah, amin. Makasih. Alhamdulillah sih aku bisa dapet teman-teman yang baik gitu. Semoga nanti aku bisa dapat teman kayak kamu ya Kak. Amin. Untuk yang terakhir nih, boleh gak kamu kasih moto atau motivasi kamu? Jika mimpi kamu belum tercapai, jangan ubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Paham? Kamu mau ngasih pesan gak nih buat orang tua kamu? Aku mau ngasih pesan untuk orang tua aku. Yang pertama buat ayah. Ayah terima kasih ya udah mau ngajarin Fatia sampai Fatia punya banyak prestasi di MTQ. Terima kasih ya ayah udah temenin Fatia belajar ngaji sampai malam-malam, padahal ayah juga ngantuk sebenarnya. Makasih ya udah selalu koreksi bacaan Fatia yang salah. Terus juga ayah tuh selalu support Fatia. Kalau Fatia kalah, ayah pasti hibur Fatia. Terus buat mama, makasih ya mah udah doain Fatia. Fatia terima kasih banget sama mama, karena berkat doa mama dan doa ayah, Fatia bisa juara MTQ sampai tingkat-tingkat yang setinggi ini. Menurut Fatia itu juga karena doa mama, doa ayah gitu. Jadi Fatia mau minta terima kasih sama ayah, sama mama, karena kalian udah support Fatia. Kalian berdua support Fatia
dalam dalam prestasi apapun yang Fatia lakuin, terus kayak kegiatan apapun yang Fatia lakuin pasti disupport sama mama sama ayah. Makasih ya udah selalu support Fatia. Makasih udah sayang sama Fatia. Makasih juga udah mau nemenin Fatia sampai Fatia punya banyak prestasi kayak gini. Aku sayang mama sama ayah. Masya Allah. Jangan nangis lagi ya kak, kamu hebat kok udah sampai ke titik ini. Iya, makasih ya, Cak. Buat teman, guru, ada juga gak pesan yang mau kamu sampein kak? Oh, boleh. Kalau untuk teman aku, makasih ya kalian udah dengerin cerita-cerita aku yang kadang gak jelas sih. Terus makasih juga ya kalau kalian tuh, kalau misalnya kalian beli makanan terus aku penasaran tuh kalian tuh kayak ngasih cobain ke aku gitu. Terus kalian juga suka ngajarin aku kalau misalnya aku kurang ngerti sama materi pelajaran gitu. Kalau untuk guru-guru, pesannya tuh kayak untuk guru-guru tuh makasih banget karena udah dukung Fatia gitu. Udah kasih kesempatan Fatia untuk mewakili SMPN Negeri 276 Jakarta. Terus juga terima kasih udah selalu membimbing Fatia sampai Fatia bisa menjadi anak yang hebat. Aduh, sedih banget nih pesan-pesannya. Nih buat teman-temannya Kak Fatia. Kak Fatia udah kasih pesan nih. Nah, kita udahin aja kali ya sesi pertanyaannya. Kita lanjut ke kuis yuk. Oke. What you rather, pelajaran agama atau pelajaran matematika? Kalau untuk matematika atau agama, aku lebih suka agama sih, Cak. Wah, kenapa tuh Kak kamu lebih suka agama? Karena aku tuh emang lebih suka ke yang berbau-berbau agama gitu. Emang aku tuh lebih tertarik ya mempelajari agama gitu. Kayak tentang sejarah Islam gitu gak sih Kak? Ya benar banget sih, Cak, itu. What you rather, hafalan or tilawah? Kalau aku pribadi lebih milih tilawah. Karena kan tilawah itu lebih mengarahnya ke MTQ kayak qori atau qoriah. Jadi aku lebih ke tilawah. Kalau hafalan kan biasanya tuh untuk tahfiz atau hafiz gitu kan. Jadi gitu ya Kak. Iya. Aku jadi tahu nih gara-gara Kakak bilang kayak gitu. Iya. What you rather, belajar fikih or belajar sejarah Islam? Kalau untuk aku sih kayaknya dua-duanya penting sih, Cak. Kenapa tuh Kak? Kok bisa penting? Karena kan kalau misalnya kita pelajarin itu dua-duanya, kita jadi bisa nambah wawasan kita. Kita jadi tahu semua tentang Islam gitu. Jadi kitanya juga jadi lebih dekat sama Allah kalau kita tuh mempelajari agama Islam yang banyak. Jadi kan kita tahu gitu tentang Islam. Gitu Kak. Pantes aja deh kamu suka pelajaran agama. Iya sih, Ca. Nah, yang terakhir nih Kak. Would you rather, hadis or tajwid? Kalau aku masih mau pelajarin tajwid dulu. Masih mau memperbaiki tajwid gitu supaya bacaan aku lebih sempurna dan lebih baik. Gitu. Jadi kamu mau memproses tajwidnya dulu. Nanti kalau misalnya udah emang benar-benar bisa, kamu langsung ke hadis gitu. Iya, benar banget, Ca. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak, aku lupa. Oh, apa tuh, Ca? Would you rather, Pak Rahman atau Bu Najibah? Waduh, susah nih. Susah banget ini, Ca, pilihannya. Pilih salah satu aja ya Kak. Oke, sebentar. Kalau untuk Pak Rahman, aku minta maaf banget nih. Karena kan aku kan belum terlalu kenal sama Pak Rahman. Lebih kenal duluannya sama Bu Najibah. Dan aku lebih taunya tentang Bu Najibah. Jadi kayaknya aku lebih pilih Bu Najibah deh, Ca. Gitu. Tapi tetap suka lah ya sama Pak Rahman. Benar banget sih, Ca. Karena dua-duanya sama-sama asik gak sih? Iya, benar banget. Cuma bedanya Bu Najibah itu cuma tegas, ya kan? Ya, Bu Najibah tuh tegas, terus Bu Najibah tuh peduli sama siswa-siswinya, terus Bu Najibah tuh mau kalau siswa-siswinya tuh menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Gitu sih, Ca, kalau menurut aku. Iya sih, emang kelihatan. Nah, buat yang terakhir nih, kita ucapin makasih dulu yuk. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah!